Presiden Prancis Emmanuel Macron menggemparkan dunia. Ia menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini akan menjadikan Prancis sebagai negara G7 pertama yang secara resmi mendukung kedaulatan Palestina. Apakah ini akan mengubah peta diplomatik global? Pernyataan Macron disampaikan pada 14 April 2025. Tujuannya jelas, mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara. Saat ini, 147 dari 193 negara anggota PBB atau sekitar 75% komunitas internasional sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Beberapa negara besar seperti Cina 20 November 1988, Rusia 19 November 1988, Indonesia dan Malaysia 15 November 1988 telah lebih dulu menyatakan dukungannya. Sejak 2024, gelombang pengakuan terhadap Palestina semakin deras. Negara-negara seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Slovenia, Meksiko, hingga Barbados dan Jamaika, dan kini Prancis menyusul. Namun, Prancis akan menjadi yang pertama dari kelompok negara G7 yang mengambil langkah ini. G7, kelompok negara ekonomi besar dunia, terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Prancis. Sampai saat ini, tidak satupun dari 6 negara lainnya mengakui Palestina secara resmi. Mengapa mereka menolak? Sebagian besar negara G7 bersekutu kuat dengan Israel. Mereka menekankan bahwa pengakuan negara Palestina harus datang melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Namun, banyak yang menilai itu hanyalah alasan untuk menunda dan menutup mata terhadap penjajahan yang terus berlangsung. Selama lebih dari 75 tahun, rakyat Palestina terus menghadapi pendudukan, pengusiran paksa, blokade, dan kekerasan militer yang tiada henti. Pengakuan negara Palestina adalah langkah politik penting untuk memperkuat posisi mereka dalam forum internasional. Indonesia termasuk negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui Palestina sejak 15 November 1988. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina. Kini, saat Prancis dan negara-negara Eropa mulai bergerak, Indonesia bisa memimpin blok negara Global South untuk mendukung G7 agar mengikuti jejak ini, menggalang dukungan tambahan dari negara-negara ASEAN dan Afrika. Apa dampak dari langkah Prancis? 1. Menambah tekanan diplomatik terhadap Israel. 2. Mendorong negara-negara G7 lainnya mempertimbangkan langkah serupa. 3. Meningkatkan legitimasi Palestina di forum global seperti PBB dan Mahkamah Internasional. Tapi jalan menuju kemerdekaan penuh masih panjang. Israel dan sekutunya tetap menolak solusi dua negara dan perundingan damai sudah lama buntu. Tapi diplomasi tetap menjadi senjata utama.